Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update untuk Bitcoin. Jadi di video update ini kita bakal kasih quick update aja karena memang so far analisis yang saya lakukan di video terakhir itu masih sejalan ya. Saya udah katakan di sini buyers masih bandel ya. Bandelnya dalam tanda kutip. Buyers itu berusaha untuk mempertahankan level exponential moving average yang udah kita bahas di video kemarin. But before kita masuk ke technical analysis, saya pengen tanya dulu sama teman-teman, ini maksudnya apa? Kenapa komennya itu semua emoticon? Maksudnya ini Shiba gitu, atau ini Thorchain mungkin kali ya. Terus ini mungkin Dogecoin mungkin ya. Terus ini ada monyetnya nih, terus ada NM. Ini saya nggak ngerti apa ini maksudnya. Cuman ya please enlighten me lah ya, kasih tahu apa ini maksudnya gitu. Yang pasti teman-teman kalau misalkan masih seputaran dengan altcoin, tenang aja, kita bakal coba untuk tetap mengkabulkan setiap permintaan dari teman-teman kalau bisa ya. Tentu saya di sini pengennya suara terbanyak karena ya demokrasi teman-teman ya. Suara terbanyak. Kalau misalkan ternyata banyak banget nih yang request Cardano, ya udah kita ambil Cardano nanti sebagai salah satu kandidatnya. Banyak banget yang komen misalkan Zilika, ya udah kita ambil Zilika sebagai salah satu ya itu ya. Tapi sebenarnya saya pengennya sih, yang saya pribadi ngelihat ada peluang gitu loh. Mending kemana sih teman-teman ya, istilahnya pilih koin kesayangan teman-teman atau saya yang ngelihat peluang. Habis itu saya bilang oke, ini ada peluang, mendingan kita lihat di sini, kita pantau di sini gitu. Mana tahu nanti di pertengahan bulan terus kita lihat oke, momentumnya udah nggak ada, saatnya kita ganti koin gitu ya. Why not gitu kan, kayak setengah bulan kita ganti koin kan bisa juga teman-teman ya. Jadi please always be positive karena saya pengen bantu teman-teman juga di sini. Tentunya kalau misalkan teman-teman suka dengan technical analysis yang saya bawain ya, ini yang saya pengen tunjukin ke teman-teman ya. Day by day basis technical analysis kita bisa kasih update dan teman-teman bisa belajar something yang menurut saya bermanfaat dan top banget. Oke? So, before kita masuk technical analysis, saya pengen sharing sedikit. Ini adalah something yang menurut saya cukup huge. Crypto.com becomes official sponsor of 2022 FIFA World Cup in Qatar. Jadi menarik teman-teman. Ini memang awareness-nya cryptocurrency di seluruh dunia itu perlahan-lahan lagi dibangun ya. Semakin lama, saya cukup yakin setahun lagi, 2 tahun lagi, orang-orang udah nggak mungkin deh tuh yang namanya masih minim pengetahuan tentang cryptocurrency. 1 tahun, 2 tahun itu butuh waktu, bukan waktu yang lama teman-teman. Bisa dikatakan waktu yang singkat dan progress cryptocurrency day by day, every day itu selalu ada development yang baru ya. Kita berbicara setengah tahun lalu aja itu trennya sudah berubah ya. Sebelumnya kita ngomongin tren decentralized exchange, habis itu dia berubah menjadi saya lupa ya. Ya pokoknya banyak ya teman-teman ya progresnya ya. Pertama masuk gaming, habis itu masuk metaverse, habis itu berubah jadi web 3.0, and then kedepannya akan jadi apa lagi kita belum tahu teman-teman. Tapi itulah perkembangan cryptocurrency di dunia. Dan so far dengan mulai banyak negara yang melegalkan, dengan mulai banyak negara yang mulai memperhitungkan untuk cryptocurrency bisa digunakan sebagai reserve currency, I think it's time for us to know better about crypto dan start thinking lebih ke arah future ya. Dalam artian 4-5 tahun gitu loh kita ngomong investment. Sama aja kayak orang dulu invest di perusahaan BCA atau invest di perusahaan besar di Indonesia kayak BRI atau BNI, dan mereka expect bukan invest saham tuh waktu 3 tahun 2 tahun. Maksudnya bukan 1 bulan 2 bulan 3 bulan gitu loh. Cuma karena kripto itu bisa naik ratusan kali lipat dalam waktu sebulan 2 bulan, bukan berarti itu sebenarnya jadi acuan kita untuk investasi. Investasi kita harus dengan akal sehat gitu. Kalian bayangin investment kalian di cryptocurrency dalam 3 tahun ke depan bisa growth 30% atau 40% aja, itu udah much better daripada kalian cuma taruh di bank teman-teman. Dan itulah sebenarnya essential daripada kita invest di cryptocurrency, karena kita berbicara untuk ngelihat masa depan dunia digital ya. Kalau misalnya teman-teman lebih expert mau di trading kan ya, naik di TP, di bawah dikit nanti open buy lagi, terus di atas TP lagi, habis itu di bawah tambah lagi ya, naik dikit take profit 50%, naik dikit 20% TP, turun dikit add size lagi 50% masukin. Nah itu beda cerita. Kalau kalian berarti sudah expert gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita masih umum aja, at least kalian pelajarin step by step, day by day ya, tentang
development cryptocurrency, luangkan waktu 15 menit, 30 menit, 1 jam untuk belajar tentang atau membaca tentang hal-hal baru di dunia cryptocurrency. Dan nonton video ini pun sebenarnya kalian udah investasi 10 menit, 15 menit waktu kalian untuk memperdalam ilmu kalian tentang technical analysis gitu. Karena yang saya ngomongin mostly-nya technical analysis, oke? Dan ya, I think that's good enough ya buat pembukaannya. So kita masuk ke dalam konten intinya. Nah teman-teman banyak yang nanya kayak, kok gimana perkembangan si crypto atau si Bitcoin? Lebih tepatnya gimana Bitcoin ya? Udah banyak nih yang komen kayak, kok Bitcoin gimana? Kok Bitcoin gimana? Gitu kan nih. Paling bawah aja dari bro siapa ya? Ini bro yang paling sering komen juga ya, Singgi Muhammad ya. Saya mention bro, BTC Kevin ya kan? Ohnya itu saya nggak ngerti maksudnya apa ya. Mungkin keenakan gitu. Oke, so kita udah bahas tentang kondisi Bitcoin terakhir. Jadi saya katakan di sini buyers masih bandel, nggak perlu saya ulang lagi. Kalau teman-teman mau, kalian boleh nonton lagi untuk tahu acuannya kenapa saya menilai ada potensi rebound. Kenapa saya katakan BTC buyersnya masih bandel. Pertama teman-teman, kita lagi testing exponential moving average 21 pada time frame daily. Kedua, kita ada Fibo 38,2%, $40.500. Dan kalau misalnya situasi kita memang di sini berdasarkan Elliott Wave Theory ya, saya akan menggunakan EWT nih. Zigzag itu biasanya membutuhkan 5 wave untuk ke atas dan 3 wave turun, setelah itu 5 wave ke atas. Jadi asumsi saya adalah kalau kita lihat proses di time frame 4 jam, maybe it's gonna be more like this, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and then wave 5, and then wave korektifnya ya ABC cenderung flat, habis itu dia rebound lagi wave 2 ya, wave 3, and then wave 4, and then wave 5, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu. Itu dengan catatan kalau misalnya Bitcoin masih berpotensi turun teman-teman. Nah ini sebenarnya pertimbangan yang paling dilema gitu. Kalau menurut saya ini kita benar-benar lagi di persimpangan. Bitcoin lagi menentukan dia mau bullish terus, habis itu maksudnya dia mau lanjut bullish, break dari 45.000 key resistance yang selama ini nahan pergerakan Bitcoin, atau kita bakal ke decline di kisaran wave E-nya karena sekaligus wave C atau ABC yang mana sebelumnya dari A, B, C, D, and then E wave, habis itu dia turun ngejar ke potential wave 5-nya kita, dan itu kisaran $30.000 atau $34.000 ya, berdasarkan Fibo eksternal atau berdasarkan ya Fibo eksternal sih menurut saya kurang valid ya, karena nanti gitu ya kita berbicara nanti, kita belum tahu nih. Nah ya itu intinya antara dua itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya sebagai trader, gimana saya bereaksi? Untuk saat ini saya consider melakukan DCA. Jadi bagi saya kalau misalkan untuk spot wallet, gini loh teman-teman, kita flashback dulu sedikit. Sebelumnya kita apa sih yang kita takutkan? Oke, yang kita takutkan clearly FOMC statement last week. Takutnya Jerome Powell itu ngomong hal-hal yang bisa menyebabkan Bitcoin itu crash dalam dan signifikan, termasuk marketnya saham atau US stocks. Tapi kan kenyataannya setelah dia ngomong, faktanya yang kita lihat di chart itu malah cenderung hijau. Artinya ada reaksi yang cukup positif pada market. Maybe di sini ada upaya dari exchange untuk nge-squeeze yang pada trading short atau leverage short gitu, supaya nanti begitu dikenain dulu orang udah pada confident, udah pada pede bakal naik, ternyata baru dibanting, which is itu skenario yang pertama teman-teman ya. Jadi dia naikin dulu nih sampai C wave. Karena kita ngomongin gini teman-teman, ini kalau saya ngomongin technical analysis kayak gini, saya sih cukup yakin ini perspektif saya pribadi, point of view saya pribadi. Belum tentu ada, ya istilahnya ada lah pasti 1, 2 orang, 3 orang mungkin yang sama percis plek sama kayak saya cara dia ngelihat market saat ini, tapi belum tentu teman-teman. Untuk trader-trader apalagi investor yang paling umum ya, yang cuma taunya invest, oke gue beli DCA, dia belum tentu tahu hal ini. Dalam artian teman-teman di sini kalau misalkan mereka cuma lihat basisnya berdasarkan angka, naik 44.000, oke naik 45.000, saatnya breakout, oke. Di situ mungkin bandar atau whales mempermainkan gitu ya, dalam artian oke, ini kesempatan gue buat nge-short lagi atau buat taking profit lagi gitu, and then baru di dump signifikan, and then saat orang-orang udah mulai panik, saat orang-orang udah mulai hopeless, disitulah di pump istilahnya kan. Itu sebenarnya salah satu skenario yang kita perhatikan saat ini, which is this is gonna be our wave 4 before kita finishing menuju wave 5 ya. Kalau kita lihat ini kan begitu kira-kira pergerakannya teman-teman, nggak perlu saya ulang lagi lah ya, istilahnya wave 1, 2, and then 3, and then 4 ya, prosesnya kayak gini udah panjang. Habis itu baru wave 5, baru kemudian dibanting naik
atau diangkat naik gitu. Karena asumsi kita di sini pergerakan ini keseluruhan adalah ABC corrective pattern. Jadi perlu diingat teman-teman, nih reason awalnya kenapa saya katakan atau saya buat analisis seperti itu, karena ini potensi menurut saya adalah ABC corrective pattern gitu ya. Dari keseluruhan pergerakan. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lengkapnya, nonton Bitcoin roadmap supaya di situ bisa lebih clear untuk melihat mid-term to long-term teman-teman. Nah, lalu kembali pada technical analysis pada time frame daily dulu. Sebenarnya ini yang menurut saya yang saat ini saya sedang perhatikan juga ya teman-teman. Kalau misalkan kita bisa break dari sini pun belum tentu langsung otomatis bisa power menguat naik gitu, karena di 45.000 itu terdapat resistance yang cukup kuat dan cukup strong. So far sih di area itu kita mendapatkan rejection beberapa kali. Jadi bisa aja situasinya kayak gini, sedikit di fake out baru dibanting ya. Itu bisa jadi salah satu alternatif view yang kita perlu perhatikan. Nah, lantas kalau misalnya kita ngomongin kayak gini, lu ngomongin dari tadi semua dua skenario kemungkinan begini dan lain sebagainya. Oke, nih saya kasih skenario keduanya ya. Yang tadi belum dua skenario, baru satu skenario. Oke, nah teman-teman gini, ini yang udah menjadi pertimbangan saya dalam beberapa minggu terakhir. Kenapa? Soalnya gini teman-teman, kita lihat aja ini paling simple ya. Kita anggap deh ilangin dulu exponential moving average. Kita lihat sellers masuk signifikan, sellers masuk signifikan. Ini lower low, ini lower low. Nah, so far setelah ini kita nggak pernah ngelihat ada yang namanya lower low teman-teman. Yang ada selling pressure-nya semakin lama semakin melemah. Selling pressure low ya, selling pressure low, selling pressure ya cukup strong, and then selling pressure medium, karena balik lagi dia di dropnya sampai cuman ke level yang sama lebih kurang, and then selling pressure sama teman-teman. Dan sekarang kalau kita lihat, kita balik posisinya sedikit, coba teman-teman perhatikan seberapa mana yang lebih signifikan between buyersnya dengan sellersnya teman-teman ya. Lihat buyersnya, barnya mana yang lebih signifikan, mana yang lebih dominan di situasi ini. Nah, ini sebenarnya perlu menjadi pertimbangan kita. Yang saya khawatirkan adalah proses ini sebenarnya adalah proses yang dilakukan atau akumulasi yang dilakukan oleh para whales. Jadi memang bagi mereka, maybe this level atau this price is already cheap untuk mereka melakukan akumulasi. Nah, faktor yang mendukung adalah exponential moving average 55. Nih, kalau kalian perhatikan lagi, pada exponential moving average saya hilangkan dulu ya. Nih, teman-teman perhatikan. Sebelumnya break EMA 55 and then drop. Ya, break EMA 55 and then drop. Nah, sekarang break EMA 55 ini 2 Maret, awal Maret, and then drop. Begitu pula di sini, break and then drop. Nah, right now break and then retest and then kita ngepump, teman-teman. Apakah ini sudah memberikan indikasi yang cukup berbeda dari yang sebelum-sebelumnya? Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama ya. Saya tambahkan lagi exponential moving average 21, and guess what teman-teman, it's about to bull cross di sini ya. Dan kalau misalkan bull cross terkonfirmasi, itu bukannya artinya teman-teman mungkin bakal banyak yang bilang golden cross gitu. Mungkin udah mulai ada tuh yang mulai bilang kayak ini bear cross, dead cross ya kan. Ini dead cross bisa fake out nggak? Ya bisa teman-teman ya. Di sini golden cross ya. Oh, ngebull nih, ngebull ya, ngebull nggak tuh? Dapurnya ngebull kali ya. Intinya bull cross artinya ngepump. Istilahnya kan begitu teman-teman ya. Atau potensial untuk dia rebound lagi. Nah, makanya di sini yang jadi pertimbangan saya adalah dua hal ini sih sebetulnya, antara exponential moving average 55 dan 21-nya. Jadi pertanyaannya, saya gimana bereaksi atas kondisi saat ini? Sebenarnya saya bikin ini jadi lebih simpel aja. Kalau misalkan saya lebih baik tunggu dia break sekalian. Kalau misalkan dia break sekalian, saya dapat konfirmasi ya, dia pullback and then dapat konfirmasi, okay, I'm gonna add some position gitu. Karena memang pada dasarnya situasi saat ini saya open aja sama teman-teman, total dari seluruh BUSD atau USDT yang saya punya itu 50% atau 55% bahkan lebih, karena saya ada baru akumulasi XRP lagi sama Cardano ya. Cardano kita dapat rebound cukup signifikan. Itu sudah nambah lagi teman-teman, jadi lebih kurang sisa saldo cash saya itu sekitar 45%, dan itu banyak banget yang saya masukin. Maksudnya bukan cuma di Bitcoin, bukan cuma di Ethereum, bukan cuma di XRP, tapi ada beberapa yang saya consider cukup baik kayak Luna, terus ada Atom, ada Rune yang kita udah bahas juga kemarin. Dan itulah yang saya pribadi perhatikan. Jadi kalau misalkan breakout, then it's okay.
I got profit from spot gitu, dan saya nggak harus ngoyo atau ngotot untuk transaksi di futuresnya gitu. Maybe untuk future saya lebih baik menunggu konfirmasi jelas gitu, kecuali teman-teman situasinya terbalik seperti yang tadi kita katakan, atau balik ke skenario awal kita, yaitu E-wave corrective patternnya sudah terkonfirmasi, and then kita dapetin bullish reversal pattern. Dan oke, I'm gonna short this and I'm gonna enjoy my weekend, maybe ya, menunggu sampai Bitcoinnya drop terus. Nanti kita lihat progresnya seperti apa teman-teman. Sombong banget ya. Padahal belum tentu sesuai dengan ekspektasi ya, tapi kita coba lihatlah nanti progresnya day by day, karena kan saya juga update video ini almost every day, jadi teman-teman harusnya bisa ngikutin dan bisa tahu kira-kira langkah yang akan saya tentukan tuh seperti apa teman-teman. Dan based on hourly-nya, not much yang bisa saya katakan ya. Intinya saya cuman kembali lagi ke sini ya. Basically memang kita mendapatkan bullish momentum, dan ini wajar banget kalau kita lihat ya, karena dia udah break di sini and then dia retest confirm close-nya di atas. Nah, sekarang maintain terus nih di atas exponential moving average 21, 34 dan juga 55. Nah, kalau situasi kita mengingat kembali ke ABC corrective pattern, maka ada kemungkinan nih rejection kerasnya kita itu nanti di dekat area big fund sellers-nya kita, dan itu di kisaran $44.000 lebih kurangnya teman-teman. Nah, cuma kalau so far ini kenapa saya bikin video setelah jam 3 ya, kalian lihat close candle-nya. Apakah close candle-nya di bawah level support? Jawabannya tidak ya. Jawabannya untuk candle 4 jam itu close candle-nya masih di atas support, dan sekarang setidaknya kita lagi mulai mendapatkan bullish momentum lagi, kayak istilahnya oke, ini udah di level support, time to buy buat mungkin retail trader atau investor yang low cap. Mereka mungkin udah mulai akumulasi lagi gitu teman-teman. Jadi ini menjadi pertimbangan kita juga ya, untuk melihat sejauh mana Bitcoin bakal memberikan kita informasi. Apakah dia akan rejected dari sini atau dia sangat impulsif. Kalau dia sangat impulsif, dan spot yang saya punya itu bakal saya keep, bakal saya manfaatin nanti pada saat kita ngelihat potential reversal. Jadi saya mungkin taking profitnya di sana teman-teman. Tapi kalau misalkan kita dapat rejection dan saya juga akan taking profit, nanti saya reakumulasi lagi dari harga di bawah. Jadi kita ikutin aja pola bermainnya atau cara mainnya si Whales ya. Kalau misalkan dia mau angkat dulu ya nggak apa-apa, kasih dia angkat dulu, nanti di atas kita mulai taking profit bertahap. And I think that's reasonable untuk dilakukan gitu. Sementara kita bisa hedging dengan futures atau leverage, melakukan short tentunya dengan resiko yang terukur. Alright, so I think teman-teman itu aja insight dari saya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan insight yang positif, dan tentu saja bisa mendapatkan hal-hal yang cukup positif. Dan by the way, sorry banget kalau tadi gaya bawaan saya ya mungkin sedikit kayak arogan atau sombong gitu ya. Sesekali biar ada variasi lah ya di dalam konten YouTube channel saya. Dan anyway teman-teman, kalau nonton sampai selesai, make sure kalian komen di kolom komentar 0,78%. Waduh, ini angka yang menarik ya. Saya bikin sedikit berbeda supaya teman-teman yang nggak nonton sampai selesai yang nggak tahu ya maksudnya dari angka itu apa. Oke? So, once again, thank you very much. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day and cheers. Salam profit. Bye-bye.